Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sinta Dewanti selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 2 menyampaikan presentasi hasil diskusi kami berupa jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari 1 Aulia Fajria Meliana, kedua Arini Kamila, ketiga saya sendiri Tania Skar, dan keempat Latifatul Izzah. Pada materi evaluasi pembelajaran akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Arini. Kepada Mbak Arini, saya persilakan. Terima kasih Mbak Tania. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti dari suatu pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Alat evaluasi pembelajaran. Pengertian kata alat biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Dalam pengertian umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Jenis alat evaluasi pembelajaran yaitu dibagi menjadi 2, alat tes dan juga non-tes. Yang pertama yaitu tes. Amir Daien Indra Kususma tahun 1999 menegaskan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Jadi, tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Aulia Fajria. Kepada Mbak Aulia, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Arini. Bentuk-bentuk tes. Bentuk tes berdasarkan fungsinya. Ada tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan ujian masuk yang dilaksanakan dalam rangka penerimaan siswa baru. Kemudian ada tes awal. Tes awal atau pretest bertujuan untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah dikuasai. Kemudian ada tes akhir. Tes akhir atau post-test bertujuan untuk mengetahui apakah semua materi sudah dikuasai. Selanjutnya ada tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk menentukan jenis kesukaran mata pelajaran tertentu. Selanjutnya ada tes formatif, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti pembelajaran. Yang terakhir ada tes sumatif, tes yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Bentuk tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap. Yang ada inteligensi, tes yang bertujuan untuk mengungkapkan atau tingkat kecerdasan seseorang. Kemudian ada tes kemampuan, tes yang bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan dasar atau bakat khusus. Kemudian ada tes sikap, tes yang bertujuan untuk mengungkapkan kecenderungan seseorang untuk melakukan respon tertentu terhadap sekitarnya. Kemudian ada tes kepribadian.
tes yang bertujuan untuk mengungkapkan ciri-ciri dari seseorang yang bersifat alamiah. Yang terakhir ada tes hasil belajar. Tes yang bertujuan untuk mengungkapkan tingkat pencapaian atau prestasi belajar. Selanjutnya ada bentuk tes berdasarkan cara mengajukan pertanyaan dan memberi jawaban. Dibedakan menjadi dua, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis bertujuan untuk mengajukan butir-butir pertanyaan yang dilakukan secara tertulis dan dijawab secara tertulis. Sedangkan tes lisan itu bertujuan untuk mengajukan butir-butir pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Latifah. Terima kasih atas waktunya, Mbak Aulia. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain. Dengan teknik ini, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik tersebut, melainkan dilakukan dengan pengamatan secara sistematis atau observation, melakukan wawancara atau interview, kemudian penyebaran angket atau kuesioner, kemudian memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen, dokumentary analysis. Bentuk non-tes. Yang pertama yaitu skala bertingkat atau rating scale. Skala bertingkat adalah skala yang menggambarkan nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Yang kedua yaitu kuesioner angket. Sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Yang ketiga, daftar cocok atau checklist. Deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok atau centang di tempat yang sudah disediakan. Yang keempat yaitu pengamatan atau observation. Pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Yang kelima yaitu wawancara atau interview, suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Dan yang terakhir yaitu riwayat hidup, gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Latifah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.